belajarlah menilai diri sendiri. Kenapa? Karena menilai orang lain tidak butuh belajar. Ya. Belajarlah mengevaluasi diri sendiri, karena untuk mengevaluasi orang lain kita tidak perlu belajar. Rasulullah itu akhlaknya kalau senang dia ngomong, kalau susah dia diam. Sementara kita sebagai umatnya sebaliknya, kalau senang diam, kalau susah ngomong. Padahal ayatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaknya ketika seseorang itu menerima nikmat dari Tuhanmu, berikanlah kabar gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketum Bro Mardhani Haji Maming yang belum mau pulang ke Indonesia. Cinta banget kayaknya dengan Singapura. Dan seluruh ketua, kepala bidang. Tidak lupa yang saya sayangi, host dan co-host, Mas Hermen dan Gus Anas. Kebetulan saya sama Gus Anas ini sama-sama dari keturunan Ponorogo. Jadi kalau beliau Jawa, lahir di Jawa, kalau saya di Sumatera, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kebetulan saya itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang kebetulan juga sama-sama satu nasab dengan Gus Anas. Jadi kita satu nasab tapi beda nasib. Nasabnya sama, nasibnya beda. Nisabnya juga beda. Nasab, nasib, nisab. Nisab itu batas minimal ukuran orang mengeluarkan zakat, namanya nisab. Kalau paling segini ya paling banyak nisabnya ya Haji Mardhani lah, Haji Mardhani. Kawan-kawan HIPMI yang saya cintai dan saya banggakan, saya satu ketika membaca satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, ba'udah semacam nyamuk, seekor nyamuk. Fama fawqa, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Saya berpikir, kenapa kemudian Allah memberikan percontohan nyamuk, memberikan contoh seperti nyamuk. Ternyata kemudian saya baru sadar bahwa tujuan nyamuk diciptakan Tuhan agar kita bisa menampar diri sendiri. Jadi ketika Haji Maming, Haji Mardhani ada nyamuk di jidatnya, yang berani mukul siapa? Bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa kemudian di dalam setiap ujian dan musibah yang ada, yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kemudian kita menilai diri kita sendiri, bukan menilai orang lain. Maka kemudian dengan kondisi pandemi yang belum berakhir ini, banyak hal yang kemudian perlu kita evaluasi. Bagaimana kemudian keimanan di dalam dada kita ini senantiasa bisa istiqomah. Walaupun seringkali saya mengatakan istiqomah itu memang berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Contoh dari orang istiqomah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, maka dituntut orang yang beriman itu adalah dengan merahasiakan kesedihannya. Maka kesedihan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diomongkan. Itulah akhlak dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu akhlaknya apa? Rasulullah itu akhlaknya kalau senang dia ngomong, kalau susah dia diam. Sementara kita sebagai umatnya sebaliknya. Kalau senang diam, kalau susah ngomong. Padahal ayatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaknya ketika seseorang itu menerima nikmat dari Tuhanmu, berikanlah kabar gembira. Maka di bulan puasa ini yang kebetulan merupakan bulan di mana seluruh amalan baik itu mudha'afah. Mudha'afah itu artinya apa? Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Satu perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai alfun, 1000 kali lipat.
Itu artinya kalau Anda sedekah 1 juta, itu sama dengan Anda bersedekah 1 miliar. Subhanallah. Seorang ibu melayani suaminya sekali saja di bulan Ramadan, itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Makanya besok selesai Ramadan, suaminya minta, "Mah, minta Anda bisa jawab, sorry Pak, depositonya masih banyak." Lumayan. Tapi juga sebaliknya, orang lupa. Ini yang teman-teman muda saya ingatkan. Tada'afati sayyi'at kama tada'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya, kalau kita berbuat baik 1, diganti 1000, orang berbuat maksiat 1, dosanya juga 1000. Makanya hati-hati yang teman-teman yang suka karaoke. Anda karaoke sekali di bulan Ramadan, itu sama dengan karaoke 1000 kali. Hati-hati. Anda ngambil ladies 1 di bulan Ramadan, itu sama dengan ngambil ladies 1000. Harman tuh dengerin, 1000. Tapi lumayan, bayarnya tetap 1. Hati-hati, hati-hati. Nah, disinilah kemudian kualitas keimanan kita di bulan Ramadan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, saya ingatkan kawan-kawan, iman itu kan tempatnya di hati. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah. Bahasa saya yang paling salah satu yang populer di klub malam adalah cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan sampai ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Boleh jadi kemudian bodimu banyak maksiat, banyak dosa, tapi jangan sampai ditinggalkan Allah dari dalam hatimu. Karena saya meyakini semua orang punya potensi ketuhanan yang sama. Cuman tugas kita adalah bagaimana menghidupkan potensi ketuhanan itu. Nah, pertanyaan saya begini, barangkali semuanya bisa menjawab, Haji Mardani bisa menjawab, saya mau tanya, orang itu berbuat baik, awalnya dimulai dari mana? Orang itu mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, awalnya dari mana? Rata-rata orang menjawab dari hati. Ini salah. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang itu berbuat baik atau buruk, awalnya bukan dari hati, tetapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, kemudian masuk ke dalam hati. Nah, maka wujud hati kita itu seperti apa? Tergantung dari apa yang kamu lihat dan tergantung dari apa yang kamu dengar. Maka kemudian dari hati ini, ketika kita pengen mengungkapkan sesuatu, keluarnya dari mulut. Nah, kualitas mulut kita, omongan kita, tergantung dari apa yang diterima hati dari mata dan telinga. Ya, dari mata yang melihat, dari telinga yang mendengar, masuk ke dalam hati, kemudian disampaikan melalui mulut. Maka kualitas seseorang akan terlihat dari mulutnya. Dan mulut apa yang disampaikan tergantung dari kualitas hatinya. Maka disitulah kemudian dikatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang iman adalah rumahnya Allah. Maka ketika kemudian saya sampaikan kepada anak-anak yang nakal, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Kenapa? Jangan sampai kemudian hati kita ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian pentingnya bulan Ramadan ini kita menjaga pandangan dan menjaga pendengaran. Kita seringkali tahu, hafal, apa yang membatalkan pahala, membatalkan puasa. Tapi mohon maaf, sahabat-sahabat IPMI, kita kadang-kadang lupa apa yang membatalkan pahala puasa dan apa yang mengurangi pahala puasa. Ternyata, kalau yang membatalkan puasa itu memasukkan makanan dan minuman dari lubang asli yang jumlahnya 9. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, lubang mulut, dan jalan belakang, depan, 9. Nah, makanya kemarin saya lucu, si Mardani. Saya ditanya sama orang begini, Gus, apakah renang itu membatalkan puasa? Oh tidak, tapi berpotensi membatalkan puasa. Contohnya begini, ketika Anda renang, kemudian ada air yang masuk melalui telinga, hidung, mata, mulut, bahkan melalui jalan belakang atau anus. Jadi hati-hati kalau Anda kentut, di dalam kolam renang Anda ngentut, itu sebaiknya langsung keluar dari kolam renang. Karena secara fikih, orang yang kentut di dalam kolam renang, mohon maaf, anusnya akan terbuka. Begitu anusnya terbuka, airnya masuk. Lululululululu, kayak suara galon itu loh. Nah, itu hati-hati puasanya batal. Kayak suara galon tuh kalau yang kentut badannya seksi lah. Kalau yang kentut badannya besar ya barangkali wuk. Itu hati-hati membatalkan puasa itu. Jadi kita tahu dan paham apa yang membatalkan puasa. Tetapi kita seringkali lupa dengan apa yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Salah satu yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa adalah ketika kemudian mata ini melihat sesuatu yang haram, telinga ini mendengar sesuatu yang haram,
mulut ngomong yang haram, atau bahkan minimal ghibah maupun fitnah. Itulah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Maka kualitas hati kita tergantung apa yang kemudian didengar dan dilihat. Maka sekarang begini, kenapa kemudian banyak orang was-was, imannya goyah? Kayak teman-teman pengusaha barangkali yang belum stabil dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kualitas apa yang dia lihat dan kualitas apa yang dia dengar. Maka kemudian ketika hatinya cemas, karena selama ini yang dia dengar hal-hal yang berbau pesimisme, bukan optimisme. Maka sering saya katakan begini, bayangkan, sahabat-sahabat Ibni, bayangkan, ketika kamu naik perahu di sebuah sungai, kemudian perahumu bocor, dan di sekeliling perahumu itu banyak buaya. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya pasti berdoa, begini. Ya, itu benar, tapi kurang tepat. Kenapa hari ini banyak orang cemas? Saya bilang, bayangkan ketika Anda berada di tengah sungai, naik perahu, kemudian perahunya bocor, di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan cuma satu. Apa? Berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Hari ini banyak orang cemas, bahkan kemudian imannya ini menjadi hilang gara-gara apa? Terlalu banyak bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti. Maka saya sampaikan, kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk membayangkan hal-hal yang belum terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Disitulah kenapa kemudian sebagai orang beriman kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang yakin dengan keakbaran Allah. Bahwa kalau kemudian kita hari ini banyak dikasih musibah oleh Allah, di situ kita meyakini bahwa Allah masih yakin bahwa kita adalah termasuk orang yang mampu menghadapi musibah-musibah itu. Nah, musibah yang paling hakiki adalah sesuatu belum terjadi, tapi ketakutan itu sudah membayangi kita. Maka seperti tadi saya sampaikan, kalau kamu berada di tengah sungai, dikeroyok sama buaya, apa yang kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Maka kawan-kawan yang saya muliakan, inilah kemudian mekanisme Allah. Kenapa orang berpuasa itu disebut sebagai orang yang beriman? Karena menurut Allah, orang beriman itu adalah orang yang tahu nilai, orang yang tahu value, orang yang tahu manfaat. Maka kalau Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 183, perintah puasa tidak ditunjukkan kepada orang Islam, namun ditujukan kepada orang yang beriman. Dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang itu kalau mukmin sudah pasti muslim, tetapi muslim belum tentu mukmin. Kalau garam itu pasti asin, tidak semua yang asin itu garam. Gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu adalah gula. Maka orang beriman itu adalah orang-orang yang tahu nilai, orang-orang yang cerdas. Orang beriman adalah orang yang cerdas. Orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Artinya apa? Orang-orang mukmin meyakini bahwa kemudian boleh punya harta, tetapi tidak boleh cinta dengan harta. Satu ketika saya mau cerita, nah ini sama-sama orang Jawa. Gus Anas tahu ya bis sumber kencono. Satu ketika saya baru pertama kali punya mobil, baru beli, saya pengajian tentang harta, bahwa punya harta tapi tidak boleh punya harta tapi tidak boleh cinta. Ketika di lampu merah arah Jombor Selatan Polres Klaten itu kita berhenti di lampu merah. Ternyata dari belakang dihajar sama bis sumber memolo, sumber kencono. Mobil saya dihajar di belakang, biar hancur lebur. Belakangnya remuk dan lain sebagainya. Saat itu saya hampir misuh diancuk gitu. Tapi kemudian saya ingat dengan apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa orang beriman itu boleh punya tapi tidak boleh cinta. Maka begini, kadang-kadang kita itu berusaha mendekat dengan Allah tapi hati kita itu hampa. Nggak ada isinya. Bahkan seolah-olah Allah lari dari dalam hati kita. Itu kenapa terjadi? Salah satu alasan kenapa Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita adalah karena hati kita terlalu cinta dengan dunia. Saya kasih contoh. Kalau tangan kiri saya pegang HP, tangan kanan saya pegang mic. Saya ketemu Haji Mardani, ketemu sahabat Mardani. Sahabat Mardani mau salaman sama saya. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak mungkin bisa. Bagaimana caranya supaya Haji Mardani bisa salaman sama saya? Caranya adalah mic atau HP-nya ini saya taruh baru kemudian saya bisa salaman dengan Haji Mardani.
Hati ini nggak mungkin kemudian disalami oleh Allah. Kenapa? Ketika hati ini dipenuhi dengan rasa cinta kepada dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Maka konsepnya boleh punya dunia, tapi tidak boleh cinta dengan dunia. Orang Islam harus kaya. Karena bagi saya, uang itu akan banyak manfaatnya ketika dikuasai oleh orang-orang soleh. Namun uang itu tidak akan ada manfaatnya ketika dikuasai oleh orang-orang yang tidak soleh. Maka orang beriman itu adalah orang cerdas. Orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai alim. Bukan sudah alim baru berdakwah. Dia datang ke masjid sampai tua. Bukan tua baru ke masjid. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan ikhlas baru beramal. Maka karakter-karakter seperti ini ketika dilakukan oleh kita para pengusaha, aman, nyaman. Kenapa? Karena kita meyakini apapun kemudian hari ini yang kita miliki adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ngomong soal karunia. Saya ingin sampaikan satu hal. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita mengatakan ini adalah karunia Allah. Berhenti sampai di sini. Tapi kita sering lupa menanyakan, atas dasar apa Allah menitipkan karunia itu kepada kita? Ya. Ketika kita dapat karunia dari Allah, kita sering mengatakan ini adalah titipan dari Allah. Tapi kita berhenti berpikir, tidak lagi kemudian berpikir, atas dasar apa Allah menitipkan rezeki itu kepada kita? Atas landasan apa Allah menitipkan harta dan karunia itu kepada kita? Kita hanya segera mengatakan, ini titipan, ini karunia. Tapi kita lupa, kira-kira apa yang kemudian dimaui Allah dari harta yang dititipkan kepada kita. Maka orang-orang yang beriman, ketika kemudian dia sukses, dia akan mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini semua adalah merupakan keutamaan dari Tuhanku. Tetapi ketika dia nggak sukses, dia mengatakan, kewajiban saya hanya berusaha, soal sukses urusan Allah. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Maka kita sederhana saja itu. Kalau kemudian kita merasa bahwa keberhasilan itu karena kita, Anda berat. Kayak teman-teman saya, pengusaha yang baru buka warung. Ini gimana Gus supaya rame? Santai bro. Kewajibanmu itu buka warung. Yang mendatangkan tamu itu Allah. Jangankan kamu jualan yang halal. Mbak-mbak saya di klub malam jualan yang nggak halal saja. Masih dikasih sama Allah. Jangan salah bro. Mbak-mbak lokalisasi itu kalau mau kerja, mereka doa. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak. Oh, dan dermawan. Oh, Gus Anas datang. Iya, lumayan itu loh. Mereka berdoa loh. Saya mau cerita nih, Cik Mardani ini lucu banget ini. Jadi saya itu pas pengajian di lokalisasi Sarkem itu kan biasa tanya jawab sama mbak-mbaknya. Saya tanya, ada nggak hikmah pengajian sama saya selama ini? Oh ada Kiai, saya mau cerita. Coba kamu cerita. Apa Nduk? Saya kemarin terima tamu sebelum subuh. Sebelum subuh, transaksi, harganya deal, masuk kamar. Saya mau melayani tamu saya. Begitu saya mulai melayani tamu saya, adzan subuh berkumandang. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya, nggak enak lagi adzan subuh. Nah tamunya tanya, kenapa dipending Mbak? Sorry Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, tamunya bayar. Tapi mengatakan sama mbak-mbaknya, Mbak, nggak usah dilanjutkan ya. Kenapa? Saya nggak enak, uang saya juga jamaahnya Gus Miftah. Saya mikir, ini tamunya Harmen apa Gus Anas? Artinya apa? Orang yang dalam tanda petik saja kita lihat berjualan sesuatu yang haram, yang melanggar norma agama, oleh Allah masih dikasih rizki. Bagaimana kemudian dengan kawan-kawan saya HIPMI yang jualannya jelas, halalan thayyiban, kemudian mempunyai perasaan khawatir. Aneh. Mbak-mbak yang kerja seperti itu, dia yakin rezekinya diatur oleh Allah. Kenapa? Karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karena semua yang ada di muka bumi rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang buruk maupun orang yang baik. Baik orang yang beribadah kepada Allah maupun yang tidak beribadah kepada Allah. Barangkali satu cerita sebelum kemudian kita tanya jawab. Kawan-kawan begini. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bro, itu pernah ditegur sama Allah.
Alasannya apa? Nabi Ibrahim itu kan diangkat menjadi kekasihnya Allah, Ci. Itu sederhana alasannya. Karena Nabi Ibrahim itu paling seneng traktir orang. Coba. Ternyata orang yang suka traktir orang yang suka ngasih orang, itu bisa menjadi alasan kekasihnya Allah. Makanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan inna auliya Allah. Sesungguhnya para wali-wali Allah, la yanalu min saati rahmatillah. Mereka tidak mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah, waridwani dan ridhonya Allah bikasratil ibadah. Mereka diangkat menjadi walinya Allah itu, bro. Itu bukan karena banyaknya ibadah. Walakin yanaluhu, tetapi mereka mendapatkan itu dan diangkat kekasih oleh Allah gara-gara apa? Bikasratin nafsi. Bisa khawatin nafsi. Karena mereka adalah ahli-ahli sedekah. Maka saya sering katakan, ahli sedekah itu derajatnya di atas orang ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah yang merasakan manfaat hanya dirinya sendiri. Sementara ahli sedekah yang bisa mendapatkan manfaat adalah sekian banyak orang. Maka Nabi Ibrahim satu ketika masak banyak ditaruh di atas meja. Semua orang disuruh makan. Tapi anehnya, yang dilakukan oleh Ibrahim saat itu adalah setiap kali ada orang datang mau makan ditanya, kamu nyembah siapa? Kamu mau makan? Iya Ibrahim. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama. Aku menyembah Tuhanmu. Aku menyembah sebagaimana yang kamu sembah. Yaudah kamu makan. Orang kedua sama, menyembah Tuhanmu. Orang ketiga sama, menyembah Tuhanmu. Sampai yang keempat, atau kesekian kalinya, ada orang ditanya sama Ibrahim. Kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Kamu nyembah dia, aku nyembah yang lainnya. Saat itu Nabi Ibrahim khilaf dengan mengatakan apa? Ya sudah, karena kamu tidak nyembah Tuhan seperti yang aku sembah, kamu nggak boleh makan. Begitu orang ini pergi, Ibrahim langsung ditanya, ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia nggak kamu persilakan untuk makan? Ya gimana Tuhan? Dia saya tanya, ternyata sesembahan dia beda dengan sesembahanku. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, yang nyembah aku itu hambaku. Yang tidak nyembah aku juga hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku juga aku kasih rizki, kata Allah. Kamu loh Him, ngasih makan cuma sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memanggil orang ini untuk diajak makan. Itulah kemudian kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita. Maka saya pikir kita nggak perlu kemudian khawatir bahwa kemudian kondisi seperti ini kita tidak akan mendapatkan rizki dari Allah. Orang-orang yang bermaksiat saja rizkinya masih dijamin oleh Allah. Bagaimana kemudian orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tip dari saya, bagaimana kemudian kita menangkap rizki. Seringkali, sahabat-sahabat IPMI, kita itu kalau mau menangkap ayam yang dilakukan apa? Ayamnya kita kejar sampai kecapean. Yang terjadi kemudian adalah ayamnya lari, kita kehabisan tenaga. Kita akan lelah dan ayam tidak akan pernah tertangkap. Tapi kalau kita pengen nangkap ayam, ternyata caranya gampang. Caranya bagaimana? Caranya adalah berikanlah ia beras dan makanan. Nanti ia akan datang dengan sukarela. Begitu beras kita kasih, begitu ayam kita kasih beras, dia akan mendekat dengan kita. Begitu pula rezeki. Melangkahlah dengan baik. Jangan terlalu mengejar, ngotot memburu. Kita akan lelah tanpa hasil. Tapi keluarkanlah sedekah. Nanti rezeki akan datang menghampiri tepat waktu. Ingat, dunia semakin engkau kejar, semakin menjauh. Tapi kejarlah akhiratmu, dunia akan melayanimu. Terima kasih Mas Hermen, Gus Anas. Kita pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Gus, menarik tadi yang Gus sampaikan soal kalau bahagia kita sampaikan, kalau susah diam aja gitu mungkin Gus ya? Iya. Itu nggak makin mati kita tuh Gus. Kalau susah diam aja Gus. Itu yang kalau pengusaha ini kan harus terus gerak Gus. Kata Ketum Maming itu jemput kesuksesanmu di usia muda. Nah tadi itu yang Gus sampaikan, khawatir pas lagi susah pandemi ini terus kita nggak menjemput itu, diam-diam tadi takut disalah artikan mungkin Gus. Jadi mohon pencerahan lebih lanjut Gus. Jadi bukan berarti kita diam itu berhenti untuk berikhtiar, berhenti untuk berusaha. Tetapi
Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak mengumbar kesusahan kita kepada orang lain. Bahwa jangan sampai kemudian kita menjadikan susah itu sebagai komoditas. Nah, itu kan kita itu kan kalau seneng gayanya minta ampun, walah omongannya tingginya minta ampun. Begitu nggak punya uang, ya Allah, wajahnya kayak kotak infak. Kesusahan-kesusahan kita itu diumbar kepada orang lain. Kalau persoalan ikhtiar, justru kemudian ketika kita susah, jelas harus nambah ikhtiar kita. Prosesnya harus ditambahi. Tetapi ingat, jangan sampai menjadikan susah ini sebagai komoditas untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya ini malah terganggu dengan apa namanya, ada chat di sini malah menasihati Bro Harmen. Nah, Bang Harmen cepetan pensiun, sesama jamaah Gus Miftah nggak boleh saling langganan. Aduh, men, pensiun, men. Jadi yang tidak boleh kita umbar itu adalah kesusahan menjadi sebuah komoditas supaya kita dibelas kasihi sama orang. Saya nggak perlu kemudian ketika ketemu Haji Mardani, Ji, aku ditolong begini, santri saya begini, nggak perlu. Walaupun sebenarnya orang-orang kayak saya ini punya potensi untuk minta sama Allah lebih. Kenapa? Karena saya punya tanggungan santri. Barangkali ya Allah saya begini, sah-sah saja. Tetapi kemudian akhlak Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengumbar kesedihan itu kepada orang lain. Maka tadi saya sampaikan, kesedihan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila kemudian diomongkan. Maka ketika dikasih masalah oleh Allah, solusinya apa? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Artinya apa? Jadikanlah Allah sebagai solusi atas masalah yang kamu hadapi. Dalam bahasa lain saya selalu mengatakan, kalau seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti seekor anjing yang dilempar kerikil oleh orang. Anjing itu ketika dilempar kerikil atau dilempar batu oleh orang, yang dilakukan oleh anjing hanya fokus kepada batunya. Tidak fokus kepada yang melempar. Nah, ketika Anda menjadi seorang mukmin, dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cewek, seperti seorang cowok dilempar batu oleh cowok. Cowok dilempar batu oleh cewek. Maka ketika seorang cowok dilempar batu oleh cewek cantik, yang dilakukan apa? Dia tidak akan ngejar batunya, tapi ngejar yang melempar. Artinya apa? Masalah ini yang lempar Allah. Maka ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, ketika Allah memberikan masalah yang berat bagimu, ketika Allah memberikan masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Kira-kira begitu, bro. Oke, next. Apa sih bedanya sekolah dengan kehidupan? Di sekolah, kita dapat pelajaran dulu, baru diuji. Sementara kalau di kehidupan, diuji dulu, baru dapat pelajaran. Ujian dulu, baru dapat pelajaran. Jadi kalau kita sekolah, dapat pelajaran dulu, baru kita diuji. Sementara di kehidupan, kita dapat ujian dulu, baru dapat pelajaran. Maka saya sering mengatakan, orang yang niat belajar, apapun bisa menjadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Ya mudah-mudahan, Mas Nuril, kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan pelajaran dimanapun dalam keadaan apapun. Nah, persoalan yang kemudian tadi Anda sampaikan, saya jadi ingat begini. Yang tadi saya sampaikan, kenapa Allah menciptakan seekor nyamuk? Tujuan nyamuk diciptakan Tuhan agar kita bisa menampar diri sendiri. Artinya apa? Ketika kemudian kita dikasih masalah seperti ini, saya jadi ingat ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waman a'rodo ang dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Saya berani membacakan ayat ini di hadapan teman-teman pengusaha, tapi ayat ini tidak mungkin saya bacakan di hadapan orang-orang yang lemah ekonominya, orang-orang di pedesaan, orang-orang yang barangkali secara ekonomi tidak seperti stabil teman-teman di HIPMI sini. Ini artinya apa? Waman a'rodo ang dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka.
maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Maka kadang-kadang, Mas Nuril, kita itu perlu diuji oleh Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita banyak dikasih nikmat oleh Allah, kita lupa kepada Allah. Saya kasih contoh begini. Mas Nuril berada di atas, punya karyawan di bawah. Dilempar uang 20.000. Yang biasa dilakukan oleh orang yang mengambil uang, uangnya diambil tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang. Sama Bos Nuril dilempar lagi 50.000. Uangnya diambil lagi sama orang itu. Tetapi tidak pernah melihat siapa yang melempar uang. Lempar lagi uang 100.000, diambil uangnya, tetapi tidak pernah melihat siapa yang melempar uang. Akhirnya Bos Nuril jengkel. Untuk kesekian kalinya tidak melempar uang, tapi melempar kerikil pas kena kepalanya. Begitu kerikil kena kepalanya, yang dilakukan orang ini biasanya apa? Baru dia dongak ke atas. Oh, ternyata ada yang lempar Bos Nuril. Itulah kita manusia. Ketika banyak dikasih nikmat oleh Allah, kita malah lupa dengan Allah. Tapi begitu disentil sedikit dengan masalah, baru kemudian, ya Allah, ya Allah. Saya sering mengatakan, jangan pernah kamu menganggap Allah seperti ambulan. Kenapa? Dicari ketika butuh saja. Wah, keren banget nih quote-nya malam hari ini. Jangan pernah kamu tempatkan Allah seperti ambulan. Hanya dicari saat butuh saja. Kalau nggak butuh, orang nggak ada yang ingat ambulan. Nah, maka kadang-kadang ketika Allah itu pengen omong-omongan sama kita, Mas Nuri dan kawan-kawan, Allah ngasih masalah. Karena biasanya seorang mukmin ketika dikasih masalah oleh Allah, dia akan ingat Allah, kemudian mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan Allah begitu bangganya ketika mendengar tangisan dan jeritan hambanya yang membutuhkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seseorang itu mencintai, seorang hamba mencintai aku, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Dan ketika seorang hamba membenci aku, maka aku akan membenci kepada hambaku. Maka dalam hadis lain disebutkan, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Maka dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita lupa dikasih masalah. Angkat tangan, ya Allah. Dan ketika Allah itu pengen jauh dari kita, kadang-kadang yang diberikan apa? Segala kemudahan-kemudahan. Ya, tak kasih banyak. Biasanya orang itu lupa. Dan yang luar biasa adalah ketika seseorang dikasih banyak kemudahan oleh Allah, dia tetap istiqomah ingat Allah. Dan yang paling celaka adalah dikasih musibah oleh Allah, tetap saja dia jauh dari Allah. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Maka yakinlah Mas Nuril, fa inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Dan yang ketiga, At-Taubah ayat 60, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Mas Nuril, jangan sedih kawan-kawan HIPMI, sesungguhnya Allah bersama kita. Luar biasa. Ya. Yakin, semangat. Agar bisa tetap sedekah dalam segala kondisi lebih atau kurang. Gus Miftah. Oke. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kan puasa begini, alurnya begini. Puasa itu Al-Baqarah 183 diwajibkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Target puasa menjadi apa? La'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu definisinya apa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Nah, kalau kebanyakan kita kan belum seperti itu. Perintah dilaksanakan, larangan juga ditabrak. Maka namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Nah, kayak kita kebanyakan lah STMJ. Seleranya tinggi, mukanya jelek. Maka yang terjadi adalah amar ma'ruf, seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang kita lakukan biasanya adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi ma'rufnya dilakukan, mungkarnya juga tidak ditinggalkan. Nah, ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran itu apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan rizkinya baik di kala luang maupun di kala sempit. Kalau ada orang mengatakan begini, saya akan sedekah kalau utang saya sudah lunas. Saya pastikan orang seperti ini hutangnya tidak akan pernah lunas. Saya akan sedekah nunggu kaya. Waduh, selamanya kamu tidak akan pernah kaya. Tapi sedekahlah supaya kamu kaya.
Yang tadi seperti saya sampaikan, kalau kamu pengen nangkap ayam, caranya adalah jangan dikejar, tapi berikan dia makan. Nah, ini ngomong rileks, Gus Anas. Gus Anas tahu nggak apa bedanya ayam Jepang dengan ayam Indonesia? Apa itu, Gus? Bedanya satu, ayam Jepang itu budek, maka diteriyaki. Nah, ayam Indonesia itu ndablek, maka digeprei. Itu bedanya. Rasulullah pernah mengatakan begini, amaroni robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Nah, Mas Bakri, saya itu punya sholawat yang saya viralkan. Ini sebenarnya bukan sholawat saya, tapi saya terkenal memviralkan sholawat ini. Sholawat itu bunyinya adalah hasbi robbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi robbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Barangkali kalau Mas Bakri lihat di YouTube saya itu biasanya saya lakukan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Apa bedanya ketika kita minta sama Allah curhat sama teman? Boleh saja kita curhat sama kawan, tapi jangan pernah tawakal curhatmu kepada kawan itu akan menjadikan solusi. Tawakalnya tetap kepada Allah. Curhatmu boleh kepada manusia, tapi jangan percayakan urusanmu kepada manusia. Karena ketika kita terlalu berharap kepada manusia, akan berakhir dengan kecewa. Tapi ketika kita berharap pada Allah Ta'ala, Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Maka saya sering guyon, Mas Bakri. Saya itu kalau minum es teh manis, biasanya gulanya tidak saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena saya sudah enek dengan yang manisnya di depan. Karena sudah enek. Gus Anas apalah, ini begini, prek. Tapi ketika kemudian kita minta sama Allah, nggak akan Allah buat kecewa kita. Maka kemudian, ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal itu apa, Mas? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu hanya tawakal kepada Allah. Dia curhat boleh sama teman, tapi jangan tawakal kepada teman. Kamu boleh mengomongkan urusanmu kepada orang lain, tapi jangan pernah menawakalkan urusanmu kepada orang lain. Kenapa? Karena hati kita cukup tawakal kepada Allah. Saya boleh curhat sama Gus Anas, tapi hanya sekedar curhat. Bahwa kemudian ini bisa memberikan solusi, alhamdulillah enggak, saya masih punya Allah. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah berdoa, ya Allah saya punya masalah yang besar. Tapi doanya dibalik, wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Masya Allah. Jadi nggak ada masalah kita ngomong sama orang lain. Tetapi jangan sampai kita tawakal kepada orang lain. Karena satu-satunya tempat tawakal yang paling baik adalah Allah. Dan ingat, tawakal itu bukan nyerah, tapi pasrah. Memasrahkan semua urusan kepada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita selama ini nggak pernah dekat dengan Allah, ibadah pas-pasan bahkan kurang, cenderung meninggalkan. Tetapi rezeki mengalir dengan begitu gampangnya, hati-hati. Ini adalah ciri-ciri dari bagian istidrat itu sendiri. Dilulu kata orang Jawa. Dikasih semua sama Allah. Lu nggak sholat, nggak pernah sedekah. Sebenarnya sedekah sih kepada yang berhak. Ya ke Rom. Karena yang punya hak, sepatu hak itu biasanya mbak-mbak di Rom. Bang Armen hafal banget lah itu. Kalau Mas Anas sudah taubat lah. Kita maksiat, kita tinggalkan perintah, laksanakan larangan, tetapi kok rezeki mengalir terus. Dan nggak ada nilai manfaat dari uang itu. Tapi kenapa kok Allah kasih terus? Itu kata Rasulullah bagian dari istidraj.
Tetapi kemudian ketika Allah ngasih kita anugerah, ngasih kita karunia, ngasih kita rizki, kita semakin takut dengan Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Semakin ditambah rizki, kita semakin takut dengan Allah. Dan akhirnya kemudian kita bisa memanage uang itu, rezeki itu dengan kebaikan. Itulah nikmat. Sesederhana itu sebenarnya. Maka saya selalu mengatakan apa? Bro Andi, jadilah orang yang pintar cari uang dan bisa menikmati uang. Saya ulangi, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Hari ini banyak di antara kita, banyak yang bisa mencari uang, tetapi tidak bisa menikmati uang. Salah satu contoh orang yang tidak bisa menikmati uang apa? Uang itu tidak ditasarufkan, rezeki itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Padahal, soalan harta, pilihnya cuma dua toh. Anda dititipi oleh Allah mau berbagi, atau Anda dititipi oleh Allah tidak mau berbagi. Anda yang dititipi oleh Allah mau berbagi, maka Allah akan senantiasa memberikan titipan kepada Anda untuk dibagi kepada orang lain. Tetapi ketika Allah memberikan titipan kepadamu dan kamu tidak mau berbagi, titipan itu akan diambil oleh Allah dan posisimu bukan lagi sebagai pemberi, tapi hanya sebagai penerima. Ingat, seenak-enaknya orang menerima, lebih enak memberi, bro. Yakin. Kalau Anda dititipi tidak mau memberi, maka titipan itu akan diambil. Dan kelasmu bukan sebagai pemberi, tapi cukup sebagai penerima. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ingat, menerima itu nikmat. Memberi jauh lebih nikmat. Dan puncak kenikmatan adalah ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Bro Andi, makasih ya kemarin transferannya. Aku lupa ya, Gus, transfer apa. Itu adalah puncak kenikmatan. Saya yakin Mas Andi tidak lupa. Kenapa? Karena belum pernah transfer. Yakin. Mantap, Gus. Ini sebelum ke ada pertanyaan lagi dari Mas Yodianur. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan, Gus. Assalamualaikum, Gus Miftah. Bagaimana cara mengeluarkan sedekah bagi pengusaha di bulan Ramadan? Nanti digabung aja, Gus. Ada lagi, Gus Miftah. Apa bisa sedekah diniatkan untuk orang tua, berharap orang tua mendapat amal dari sedekah yang kita berikan? Nah, ini keren nih, ini keren nih. Ya, jadi gini, dalam kitab Wasiatul Mustafa, ini saya melihat beberapa postingan Gus Anas ini, kalau malam Jumat biasanya ziarah ke makam aulia, termasuk ke Simbah Muhammad Besari, ke Priok, dan lain sebagainya. Ini masih ada kaitannya dengan itu. Apakah doa yang kemudian kita panjatkan diterima oleh yang mati? Apakah sedekah yang kita berikan kepada orang atas nama yang mati itu diterima oleh yang mati? Oleh Allah disampaikan kepada yang mati. Ini jawabannya kan saya gabung menjadi satu. Dalam Al-Baqarah dikatakan begini, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengatakan orang-orang itu mati, mereka hidup, bro. Hidup. Bahkan kadang-kadang nilai manfaat dari orang yang dianggap mati jauh lebih besar. Contoh, Anda tahu makamnya Gus Dur. Makamnya Gus Dur itu saben bulan sebelum pandemi, kota infak yang ada di makam Gus Dur itu bisa mendapatkan 350 juta. Dan semuanya disumbangkan kepada anak yatim dan panti asuhan. Tidak diambil sama pondok pesantren Tebuireng secuil pun. Coba, sudah mati, yang dianggap mati, tapi mereka masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Alangkah anehnya kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada yang lain. Tidak hanya kota infak, bro. Dari Jogja pengen ziarah ke makamnya Gus Dur, sewa bis. Perusahaan bisnya untung. SPBU-nya untung. Rumah makannya untung. Anda kebelet pipis, masuk toilet, toiletnya untung. Tukang parkirnya untung. Yang jualan di sekitar makam semuanya untung. Itulah kenapa mereka tidak mati. Kenapa? Karena mereka memberikan nilai manfaat kepada yang hidup. Nah, secara spesifik, ketika ada orang berdoa, kemudian dia bersedekah atas nama yang mati, apalagi orang tuanya. Satu ketika, ada orang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal. Afayang fa'uha ing tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah mati? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Ya, ada manfaatnya. Bahkan ketika kita berdoa, kemudian bersedekah atas nama yang mati ini ternyata mendoakan yang hidup. Allahumma gfir, kata Rasulullah. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa orang yang menerangi kubur saya dengan sedekah-sedekahnya. Luaskanlah kubur mereka kelak, sebagaimana mereka meluaskan kubur kami dengan doa dan sedekahnya. Jadi kalau Anda bilang, Anda tanya, apakah ada manfaatnya? Ini pernyataan saya bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa buka kitab Wasiatul Mustafa, bab doanya orang hidup kepada yang mati, bab sedekahnya orang hidup kepada yang mati. Kata Rasulullah, itu akan membahagiakan ahli kubur, dan ahli kubur akan berdoa sama Allah, ya Allah, bahagiakanlah orang-orang itu sebagaimana mereka membahagiakan kami. Masya Allah. Saya pikir seperti itu jawabannya. Oke, lanjut. Gus, tadi saya mendengarkan masalah sedekah, luar biasa sedekah ini ya. Dan kita tahu di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang membahas tentang sedekah. Pertanyaannya Gus, teman-teman di HIPMI ini kalau masalah sedekah nggak usah dipertanyakan Gus. Cuman masalahnya kadang salah persepsi atau salah mengartikan Gus. Contohnya Gus tadi sampaikan bersedekah bagi yang berhak yang tinggi 5 cm, 3 cm, yang seperti itu Gus. Terus yang kedua untuk janda-janda, ini janda-jandanya yang salah pengertian, janda muda Gus. Mohon pencerahan Gus, apakah dengan niat seperti itu, sorry Gus, pengalaman teman-teman, kadang kita di ruang karaoke atau di mana di jalan kita bersedekah, niatnya benar-benar sedekah. Tapi kadang ikut sampai ke hotel, Gus. Itu bagaimana, Gus? Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Aduh, Mas Arief Karumpa ini pertanyaannya luar biasa. Seolah-olah berpengalaman sekali. Ya Allah, hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jadi, tasarruf harta atau orang yang berhak menerima zakat atau sedekah itu kan sudah ada peruntukannya di dalam Al-Quran. Untuk siapa saja sih yang kita kenal dengan 8 asnaf mereka yang berhak untuk menerima zakat atau sedekah dari kita? Ada fakir, ada miskin, ada gharim, ada mu'allaf. Jadi mu'allaf itu begini, dulu Deddy Corbuzier ketika baru masuk Islam, walaupun dia kaya, itu berhak untuk mendapatkan sedekah. Kenapa? Karena posisinya sebagai mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi mu'allaf itu walaupun kaya, dia berhak menerima zakat. Supaya apa? Hatinya betul-betul terikat dengan kebaikan-kebaikan Islam. Nah, sahabat-sahabatku HIPMI, kita sering kali sedekah tapi salah sasaran. Padahal menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika sedekahmu ini masuk kepada betul-betul perut yang lapar, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang haji berkali-kali. Nah, persoalannya kalau kita sedekah kepada mereka yang berhak 5 cm, 3 cm, 10 cm, itu biasanya punya kepentingan pribadi. Dan padahal kalau Rasulullah akhlaknya adalah yang diopeni janda-janda tua, yang kelasnya sudah STMM, setengah tua meh mati. Sementara yang kita openi rata-rata adalah janda-janda yang STMJ, ya kan? Janda-janda yang isusu panter, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Yang SDSP, semok depan, semok belakang, ini tentunya salah. Tentunya salah. Maka saya pikir sedekah itu baik, tapi akan lebih baik ketika sedekah itu tepat sasarannya. Nah, gitu kira-kira bro. Malah kepada mereka yang berhak. Ya Allah, ya Allah. Oke, thank you Mas Arief. Gus, mohon pencerahan kepada kami para pengusaha yang pasti terlalu dekat dengan yang samar-samar. Hampir di semua lini usaha. Oh ini, Bro Nilam juga yang tanya. Dengan alasan lumrahnya cara bisnis zaman ini. Mohon pencerahannya Gus. Silakan Gus. Ini Bro Nilam Manggarni termasuk teman-teman saya yang very kolosomente. Nyerempet dikit lah. Saya hafal betul ya, saya itu orang dunia malam yang biasa bergaul dengan anak-anak klub malam. Saya tahu betul dan hafal betul istilah entertain. Ngerti lah bro, aku ngerti. Karena saya juga sering main ke 1001, ke Kolesium dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian dengan cara-cara seperti itu?
Cukup saya jawab dengan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma syubhatun, dan di antara keduanya adalah perkara subhat. Maka sebenarnya ya mohon maaf, kita harus tegas sebenarnya. Memang kadang-kadang kita dituntut, terutama mereka yang bermain proyek. Saya hafal betul karena jamaah saya begitu banyak main proyek. Ya, kita dapat proyek, SPK turun, ayo bro, gimana? Senang-senangnya dan sebagainya. Saya paham betul lah itu. Maka kalau bisa kemudian kita arahkan saja, bro. Oke lah, aku senang-senang, aku keluarkan duit. Tapi mbok jangan seperti inilah, yuk kita umroh bareng saja. Atau haji bareng saja. Atau akad kamu, kasih niatnya sedekah. Tapi jangan sampai kemudian diniati untuk itu. Karena apa? Innamal a'malu binniyah. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka ketika ngasih sesuatu kepada orang lain, niat saya untuk ini. Kalau tak kemudian gara-gara itu dia pergunakan untuk hal yang lain, itu bukan lagi urusan kita. Maka Bro Nilam Anggar, ingat, ketika tujuanmu belum berhasil, apa yang harus kamu lakukan? Rubahlah caranya, jangan rubah tujuannya. Nah, kayak kemarin saya memberikan respon kepada Pak Jokowi ketika ada legalisasi miras, saya bilang sama beliau, ini tujuannya bagus untuk devisa, tapi ternyata Al-Quran secara mutlak qat'i itu melarang hal itu. Maka kemudian saya sampaikan, Pak Jokowi, mohon maaf, minuman keras yang layak dikonsumsi dan halal cuma satu, apa? Es batu. Kalau nggak percaya, tanya sama Mas Arif. Kalau Mas Arif bahasanya bukan es batu, tapi apa? Ice cube. Ice cube gitu. Tergantung niatnya. Maka kalau bisa kita sedekahkan, kita berikan hal itu kepadanya, tapi ketika kemudian dia salah gunakan, itu bukan urusan kita. Tapi jangan disengaja, ayo kita main yuk ke Mabes Polri, Mangga Besar, Pol, belok kiri, ya sudah. Pasti terjadi hal-hal yang diinginkan. Di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena mereka yang berada di sana pekerjaannya cuma satu, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Karena karaoke di Jakarta ini cuma satu, Mas Anggar, karaoke keluarga. Ya, karaoke keluarga berantakan. Sahabat ini, mari kita bersama minta sama Allah mudah-mudahan Ramadan Karim mulia tahun ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita. Ingat, bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, mudah bagimu menyelamatkan Ibrahim dari pembakaran Namrud, bila mudah bagimu ya Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, maka mudah bagimu ya Allah untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.